sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk berkah supaya pembelajaran kita jadi bermanfaat, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ardika, coba kopiahnya dirapikan dulu. Tempat duduknya, yang lain juga tolong dirapikan. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Nah, tolong ya, pimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Dan terima kasih, silakan anak-anak duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan, adakah yang masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu yang lalu? Tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa yang kita bahas? Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Ada yang tahu? Ya, silakan Ziza. Maha pemaaf. Yang lain? Silakan. Artinya yang maha pemaaf. Jadi Al-Afu itu artinya yang maha pemaaf. Nah, itulah materi kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, pada hari ini, yaitu indahnya beriman kepada Allah dan Qadar. Jika dikaitkan dengan pertemuan minggu lalu, materi kita itu adalah Al-Afu. Allah itu maha pemaaf. Allah maha segala-galanya. Allah maha memaafkan segala kesalahan yang dilakukan hambanya. Jadi Allah itu punya kehendak. Qadar dan Qadar Allah itu adalah kehendak Allah. Allah maha memaafkan juga kehendak Allah. Jadi antara Al-Afu kemudian Qadar dan Qadar itu saling berkaitan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang indahnya beriman kepada Qadar dan Qadar, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian Qadar dan Qadar Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menguraikan perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubham dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada Allah dan Qadar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini.
Silakan dilihat di layar. Di situ ada 2 buah gambar. Silakan anak-anak amati terlebih dahulu gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar itu gambar tentang apa? Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah? Coba ada yang tahu gambar yang pertama tentang apa? Iqbal, silakan Iqbal. Pertama terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Gambar yang kedua, siapa yang tahu? Silakan. Ya, Sonya. Gambar kedua menunjukkan Orang membawa keranda. Kalau ada orang bawa keranda itu artinya ada apa? Ada orang yang meninggal dunia. Nah, dari gambar yang pertama, di situ ada anak laki-laki dan anak perempuan. Apa perbedaannya? Jenis kelamin. Ya. Siapa yang menentukan jenis kelamin? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di gambar yang kedua ada orang meninggal. Adakah yang tahu kapan kita itu meninggal? Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu. Jadi jenis kelamin dan kematian itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Jadi Allah itu yang menentukan jenis kelamin dan menentukan ajal manusia. Kemudian untuk pembahasan lebih lanjut tentang qada dan qadar, pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa? Nah, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa zaman azali? Apa zaman azali? Zaman sebelum diciptakannya alam semesta atau sebelum diciptakannya bumi dan seisinya ini. Itu zaman azali. Jadi qada itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dulu sebelum adanya alam semesta. Kemudian qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Itu adalah qada, pengertian qada dan pengertian qadar. Qada dan qadar lazim juga atau sering disebut dengan takdir yang dibagi menjadi 2. Nah, pembahasan takdir ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, pembahasan lebih jelasnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, takdir Allah itu bersifat rahasia, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menentukan. Kemudian dalil tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Coba kita baca bareng-bareng ya. Silakan dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Jadi dalil tentang qada dan qadar itu salah satunya disebutkan dalam surat Qamar ayat 49. Nah, kemudian perbedaan antara qada dan qadar Allah. Yang pertama, perbedaan qada dan qadar itu, qada adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang masih dalam suratan. Jadi qada itu belum diketahui. Ya.
dan bersifat sangat rahasia, tidak ada seorang pun yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi, sehingga kita sudah bisa tahu. Misalnya kemarin mengalami musibah atau hal yang menyedihkan, itu kan sudah kita lewati. Atau kemarin kita dapat hadiah, hal yang menyenangkan, itu adalah qadar. Kemudian selanjutnya di situ ada contoh qada dan qadar. Contohnya apa qada dan qadar? Contoh qada. Yang pertama, belum meninggal. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ajal manusia itu tidak ada yang tahu. Adakah yang tahu kapan kita itu mau mati? Kapan nyawa kita akan diambil? Nggak ada kan? Tapi semua manusia itu, semua makhluk itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu. Hanya saja kapan datangnya kematian itu yang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belum di alam kubur. Kita masih hidup, belum meninggal, belum juga di alam kubur. Kemudian contohnya yang ketiga, belum mengalami alam akhirat. Karena kita belum meninggal, belum di alam kubur, kita juga belum di alam akhirat. Kemudian contoh qadar. Yang pertama, jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, perbedaan jenis kelaminnya. Kemudian diberikan hidup, kemudian hidup di dunia. Itu adalah contoh dari qadar. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Paham ya? Nah, selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja, nanti anak-anak kerjakan sesuai petunjuk yang ada di situ. Nanti dikerjakan masing-masing, kemudian hasilnya nanti perwakilan saja dipresentasikan ke depan. Nah, sudah dapat semua ya lembar tugasnya ya. Silakan anak-anak baca dulu, dipahami, kemudian dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di situ. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, sebelum dikumpulkan, coba saya pengen ada beberapa dulu yang dipresentasikan ke depan. Siapa kira-kira yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Adel, silakan Del. Maju Del. Ya. Sini Del. Ya, beri aplaus untuk Adel. Satu lagi. Ya, Ega. Maju Ega. Saya gagal, saya memberikan lembar jawaban saya. Yang satu kodok adalah penelan Allah yang. Beri aplaus untuk Ega. Nah. Baik, jadi setelah tadi sudah ada yang mempresentasikan hasilnya, bagus sekali. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan di akhir ya. Nah, baik, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, coba kita simpulkan dulu hasil dari belajar kita pada siang hari ini. Apa pengertian dari qadha? Karena belum terjadi. Jadi qadha itu ketentuan Allah terhadap makhluknya yang masih dalam suratan. Kemudian kalau qadar apa? Ya, qadar adalah ketentuan Allah yang sudah
terjadi. Baik. Untuk pertemuan minggu depan, silakan anak-anak pelajari tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram. Silakan dicari, bisa lewat buku atau lewat internet, ya, pengertian dan perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.